sebetulnya ini tumben ya dia nggak di front row. Sejak Silverstone, kayaknya baru kali ini ya, dia terlempar dari front row. Kalau menurut Johnny, sekarang kita udah lihat nih, ya kan? Nah, Johann Zarco ini juga lucu banget sih kalau kita ngomongin Johann Zarco ya. Jadi ya, Mas yang satu ini, Johann Zarco ini kan udah mulai dari pit lane. Sebagai penaltinya dia gara-gara kejadian minggu lalu. Betul. Tapi, tadi pas lagi break, saya sempat ngobrol sama Johnny. Saya tuh kurang paham dengan Johann Zarco, apa yang ada di kepalanya dia. Kan dia udah pasti mulai dari pit lane, udah pasti. Setuju. Tapi kemarin kita lihat dia ngotot banget, dia nggak tembus Q2 langsung, dia Q1 dulu. Betul. Langsung tuh, apa namanya, ngotot banget di Q1, Q2 juga ngotot banget. Dan kemarin dia di park Ferme juga sih. Agak aneh juga kan itu kan? Iya. Padahal dia juga habis operasi juga, Betul. kondisi fisiknya juga, saya yakin nggak 100% sebetulnya. Setuju. Apa yang menurut Johnny bikin dia termotivasi sampai segitunya? Toh kalau saya ya, makanya saya nggak jadi race gitu kan. Betul. Kalau kita udah di pit lane juga santuy aja, ngapain gitu. Tapi dia membuktikan apa sih sebetulnya? Satu hal mungkin Johann Zarco ingin membuktikan bahwa Ngincer dia posisinya Dovi. ya. Kita tahu Dovi kan sudah resmi cerai, posisi kosong. Ya, Dovi Stionson Johann Zarco ini melihat bahwa ini posisi yang mungkin sangat penting untuk diperjuangkan. Betul. Dan itu sebabnya dia berusaha keras dan sekaligus membuktikan dan benar bahwa kemarin itu performa motor Desmos edisi GP20 itu pada jelek. Milo, Petrucci, kemudian ini, dan malah yang 2019 yang notabene ditunggangi oleh Johann Zarco dan dia baru lolos asesmen boleh tampil itu hari Sabtu, mampu posisi ketiga. Karena dia bisa aja gitu ya. Terlepas dari mungkin pengen bikin heboh, dia ingin menunjukkan bahwa dia punya determinasi tinggi, dia bisa memberikan hasil yang terbaik buat Ducati. Ya syukur-syukur usaha yang dia lakukan saat ini bisa dilirik oleh tim Ducati pabrikan dan mungkin bisa membuat dia salah satu kandidat pengganti Dovizioso di musim depan. Jadi kalau ditanya kenapa Zarco begitu, ya dia bisa aja, emang bisa kenceng aja, gitu kan, ya sia-sia kan, gitu kan. Jadi pengen menunjukkan. Nah, Johnny tadi sebelum break, saya sempat tanya juga bahwa kalau kita lihat Yamaha itu baik Quartararo, Valentino Rossi, Maverick Viñales, mereka selalu kesulitan di sektor 3. Apa sih yang ada di sektor 3 ini dan kenapa Yamaha sangat kesulitan di sektor 3 ini? Sektor 3 ini mulai dari 7, tikungan 7, kemudian ketemu 8, 9, dan 10. Ini agak menurun dan juga sedikit tracknya long straight, lumayan long straight, kemudian tikungan break agak sedikit kencang, baru kemudian tikungan 10 bisa dilibas dengan high speed cornering. Ini yang menyebabkan problem adalah pembalap-pembalap yang motor V4, dia punya momentum yang cukup bagus karena turunan sehingga dia tidak terlalu melakukan braking yang cukup keras dan sementara buat powernya gede gitu ya. Jadi artinya benar-benar di los kayaknya. Sementara Yamaha dengan defisit tenaga dia harus digas. Nah sementara saat menggas kemudian ketemu titik pengereman. Ini yang menjadi tidak stabil. Nah problemnya lagi tikungannya bukan tikungan high speed cornering yang bisa dilibas oleh kelebihan motor Yamaha M1 yang lincah di tikungan cornering speed. Itu sebabnya agak kesulitan dan bahkan Valentino Rossi kehilangan waktu banyak di sektor 3 ya. Dan bahkan kemarin dia harus terjatuh dan harus gagal ke Q2. Ini yang memang harus dibenahi dan kalau kita melihat memang beberapa kali tidak hanya Valentino Rossi, Fabio Quartararo dan juga Maverick Viñales memang banyak kehilangan waktu itu di sektor 3 sebelum masuk garis finish. Ada banyak kejadian yang sebetulnya cukup mengganggu tim Yamaha sih gitu. Kita ingat minggu lalu kalau nggak salah Viñales ini juga clutch-nya bermasalah juga, ya kan? Terus Quartararo breaking-nya juga bermasalah gitu sebetulnya. Tapi akhirnya sudah diputuskan bahwa Yamaha nggak buka seal mesinnya tuh ya? Tidak. Jadi dia tetap menggunakan yang ada. Kalau kita lihat memang kan musimnya tadi seperti dikatakan yang musim ini musim aneh, ada COVID, kemudian tahunnya jadi 15, jatah mesin yang awalnya 7 jadi 5, dan bahkan Yamaha harus menarik finalisasi tarik mesinnya dan udah menggunakan 4 mesin, artinya sekarang sudah 5 ronde dan ketemu lagi ntar 9 ronde lagi, total 4 mesin ini sudah dipakai semua, tinggal nanti bagaimana pemilihannya, apakah dipilih untuk track tertentu. Yang pasti dari total alokasi tersisa 4 Yamaha sudah menggunakan keempat-empatnya. Waduh, pusing juga, benar. Nah jadi itu sebetulnya memang
ini adalah memang bukan tracknya Yamaha banget sih gitu. Itu yang dikatakan juga sama Valentino Rossi gitu. Jadi tinggal kita bisa melihat aja apakah mungkin hari ini Quartararo bisa memanfaatkan atau Viñales sih sebetulnya gitu ya. Nah, yang menarik dari Viñales adalah dia katanya berjudi dalam tanda kutip dengan setup yang baru. Setup baru apakah yang digunakan sama Viñales sebetulnya? Jadi kalau kemarin kita lihat Viñales berhasil pole position, ternyata settingan itu tidak berlangsung lama. Jadi nggak buat satu race gitu ya? Nah, makanya dia ubah platform itu, dia ganti dengan mencoba untuk setting mencari durabilitas atau ketahanan settingan sampai akhir balapan, dan efeknya dia lebih mengorbankan hasil kualifikasi. Ini yang sepertinya berbeda, karena kalau pamannya di ronde sebelum kemarin-kemarin itu pasti dia akan coba running atau time attack di setiap kesempatan, dan kemudian dapat race pace di saat lomba di race day-nya. Tapi untuk saat ini dengan kejadian kemarin dia bermasalah dengan koplingnya, kemudian ada insiden 2 kali balapan dan bahkan dia sampai melorot dan baru bisa tampil bagus ke depannya, dia coba mengubah itu di Styria kali ini. Dia berharap nanti mungkin bisa lebih tahan di hingga balapan terakhir nanti, dan makin di beberapa lap terakhir performanya makin lebih bagus. Jadi itu yang tadi kita sempat bilang bahwa banyak rider yang mengorbankan sesi kualifikasi. Sebetulnya mereka mengejar setup yang paling tepat dan paling bisa bertahan lama selama satu race ini panjang gitu ya. Nah, ada Andrea Dovizioso juga tadi kita lihat di layar kaca. Ini sebetulnya contoh yang paling sempurna, di mana yang terjadi minggu lalu belum tentu kejadian lagi sekarang gitu ya. Dovizioso yang mungkin megang banget di minggu lalu, sekarang agak tertatih-tatih juga nih. Gak dapat juga dia sebetulnya. Apa masalah Dovizioso sebetulnya? Kalau tadi di awal acara kita sempat bilang bahwa kayaknya ini hari ini showdown antara Ducati sama Suzuki. Nah, Ducati ini nggak dapetnya di mana sebetulnya? Dia terkendala dengan karakter atau ban belakang baru dari Michelin ini. Jadi kemarin dia juga nyoba ban medium terus gitu ya? Makanya dia soft, karena kemarin soft dia melihat bahwa efeknya cuma 20 lap. Bagaimana Jack Miller keteteran, akhirnya dia memilih medium. Dia akan berusaha cukup keras, dan bahkan dia sempat mengatakan setting motor yang Desmosed ini tidak sesempurna waktu dia menang di 2019 kemarin. Artinya kemarin itu benar-benar dia pede, yakin. Kalau sekarang itu dia ada beberapa sektor yang membuat dia ragu, tapi memang beberapa sektor dia optimistis, bisa yakin bagus. Ini yang menjadi problem, dan salah satu yang dia sebutkan masih soal ban belakang baru dari Michelin ini. Ini Marc Marquez ngomong loh, dia bilang katanya the championship will be between Dovizioso and Fabio. Masa sih? Gitu. Setuju nggak John kalau Marquez bilang kayak gitu? Kalau saya agak kurang yakin sama Quartararo-nya. Saya pikir masih terbuka ya. Apalagi saya lebih melihat apa yang dikatakan oleh Valentino Rossi, dengan banyak perubahan pemenang dari pertama sampai kemarin Brad Binder muncul, ini akan membuat pembalap-pembalap lain termotivasi. Bukan tidak menutup kemungkinan ada pembalap-pembalap lagi yang jadi pemenangnya dan membuat peta persaingan ini makin seru, dan baru akan ketahuan nanti di akhir-akhir kompetisi. Benar, kita lihat aja hari ini Nakagami bisa ada di posisi kedua gitu ya kan, di starting grid. Johan Zarco juga masih besar kemungkinannya gitu ya. Semua tuh ini masih sangat amat terbuka, karena ini lama-lama poin yang sudah diraih sama Fabio Quartararo di dua seri pertama itu udah digerogotin cukup banyak oleh Brad Binder, kemudian oleh juga Andrea Dovizioso, dan sementara Quartararo yang awalnya dan Viñales tampil cukup bagus, sekarang malah tertatih-tatih di sirkuit Red Bull Ring ini. Betul. Nah ini Pol Espargaro yang hari ini ada di pole position. Dari Pol Espargaro, salah. Pole dari pole on pole kata dia. Itu keren sih. Tapi sebetulnya kalau ditanya siapa yang menang hari ini kayak Ducati atau Suzuki loh. Lucu juga ini Pol Espargaro ya. Nah ada pertanyaan juga, Binder apa kabarnya nih sebetulnya? Kenapa hari ini dia tidak sebaik Pol Espargaro gitu? Apa masalah yang Johnny lihat mungkin dari? Jadi kemarin memang dia tidak dapat settingan time attack-nya. Karena kalau kita melihat kemarin secara space di free practice 4, Binder ini setting untuk balapannya itu sangat bagus, dan bahkan beda-beda tipis dengan Valentino Rossi. Nah, apesnya kemarin di saat time attack
dia harus kalah oleh Johan Zarco dan juga Daniel Petrucci. Nah, seandainya Brad Binder bisa lolos ke Q2 dan minimal bisa start di posisi 5 seperti saat dia lakukan di Brno, mungkin Brad Binder akan bisa jadi salah satu kuda hitam di sini yang mungkin mengacak-acak persaingan Ducati dan Suzuki dan juga Pol Espargaro. Kalau Joni lihat ya hari ini prediksinya John, 1, 2, 3 siapa kira-kira podium? Saya melihat masih tetap Andrea Dovizioso, kemudian kedua mungkin Joan Mir, yang ketiga nih aku bingung apakah Takagami atau Pol Espargaro. Oke, antara Nakagami sama Espargaro ya. Nah ini banyak juga yang bertanya-tanya gitu kan. Nah ini kita lihat dari tadi ya gitu, setelah Moto2 selesai, menunggu MotoGP tadi juga pas kita ngobrol, ini memang atraksinya luar biasa di Styria kali ini. Karena apa, memang mungkin karena ini Red Bull, jadi atraksinya juga banyak banget gitu ya. Banyak pesawat dengan manuver-manuver yang ekstrim, tadi helikopter juga. Dan ini memang hari yang amat sangat istimewa karena ini adalah Grand Prix yang ke-900 dari tahun 49 ya. 1949. Dan ini jadi sesuatu yang memorable banget. Ini dengar-dengar hadiahnya hari ini juga beda ya? Betul, hadiahnya dengan judul title-nya kan BMW M Grand Prix Austria yang merupakan produk pemasok mobil safety car di MotoGP ini. Nah, siapa yang juara di sini akan mendapat hadiah langsung sebuah mobil BMW M4 terbaru 2016. Mantap, 2020 luar biasa ya. Nah ini kita, memang ini keindahan alam yang luar biasa di Austria, tapi seperti yang tadi kita udah ngobrolin ya John. Iya. Rider-rider ini nggak boleh keluar kemana-mana loh. Betul. Jadi ini sebuah tantangan juga, makanya kenapa yang ada di minggu lalu, di minggu ini jadi berbeda. Iya. Bukan hanya karena suhu aja, tapi mental si ridernya juga penting banget, ya nggak sih? Ya karena dengan kondisi balap yang mepet dan juga diadakan back to back, pembalap ya tidak boleh kemana-mana. Suasananya kadang mungkin ada pembalap, sirkuit lagi, ini ada yang seperti itu coba untuk getaway tapi mau kemana? Jadi alasannya memang ya selain aneh dan juga cukup penuh tantangan, dan MotoGP musim ini benar-benar berat buat pembalap. Oke. Nah, John, kalau misalnya ya, tadi Joni bilang ini bukan sirkuit yang tepat untuk Yamaha sebetulnya. Memang tantangan banget. Betul. Nah, tapi kan tentu harus berjuang habis-habisan nih. Setuju. Sebetulnya bisa nggak sih ngakalin si sektor 3 ini supaya paling tidak bisa sedikit lebih kompetitif lah? Paling sulit karena nggak ada top speednya ya sebetulnya. Karena sebenarnya kalau kita melihat dari kemarin dari Q1 ke Q2, perbandingan top speed Yamaha itu paling bontot ketimbang Suzuki dan juga lainnya. Itu Rossi juga bilang Rossi, ini the slowest machine di sirkuit ini sekarang. Rossi kemarin hanya 299, masih mending Quartararo, Vinales dan Morbidelli bisa 305 mentok. Tapi Suzuki bisa 308. Nah sementara Ducati dan KTM bisa 310, 311. Nah kalau misalnya Suzuki ini kan juga inline 4 silinder. Betul. Kenapa tenaganya dia bisa lebih sangar gitu, dan dia juga exit corneringnya tuh juga bagus banget gitu. Jadi, apa yang dimiliki sama Suzuki sih? Ya kalau dari pengalaman Suzuki kan sebelumnya pernah menggunakan mesin V seperti motor-motor yang lain. Memang powerful, namun di handling agak sedikit kesulitan. Makanya dia memilih sejak 2015 itu berubah ke kombinasi inline. Akan tetapi dia mengakali power to weight ratio dari si GSX RR ini. Caranya adalah di sasisnya itu dia menambahkan reinforce atau penguatan material menggunakan karbon, sehingga secara jadi dia mainin di sasisnya di sasis tetap kuat, tetap flex, dan ini terkompensasi dengan akselerasi motor di straight dan juga kelincahan motor saat memasuki lincah di tikungan cepat. Ini yang menjadi kelebihan Suzuki yang mungkin belum atau sedang dipelajari oleh pihak Yamaha. Dan Yamaha sendiri sampai sejauh ini memang kalau kita melihat ada perubahan dari sasis, namun lebih cenderung ke kemampuan menikung dan menjaga kestabilan juga gitu belakang. Itu isu